Bang, ini kan ada kegiatan pengeboran nih. Iya. Hanya saja nanti kedepannya bagaimana sih ini Kampung Sukaresmi kedepannya nih Bang, menurut abangnya sebagai konsultan? Ini nanti akan dibangun untuk overpass. Jadi dia akan tolnya itu di atas Pak, jalan layang. Jadi untuk jalan untuk akses warga tetap kita akan jaga. Siang Pak Lurah, Siang juga, Pak. perkenalkan dulu dong biar publik tahu. Nama saya Krishna, Kepala Desa Sukaresmi. Nah Pak Lurah, tanggapan Pak Lurah nih, karena di sini konon kata Pak Konsultan juga ini mau ada bangunan jalan tol. Tanggapan Iya. Pak Lurah gimana? Ya, tanggapan saya emang sangat lebih baik. Mudah-mudahan desa kami yang terkena jalur jalan tol, mudah-mudahan akses ataupun ekonominya lebih meningkat. Karena Sukaresmi sangat mengharapkan dilintasi oleh jalan tol. Walaupun itu mah nggak tahu dampaknya gimana, yang penting kita positifnya mudah-mudahan desa kami yang terkena jalur tol Serang Palembang, mudah-mudahan ke depan ada untuk penambahan ekonomi, apalagi di desa Sukaresmi kena kawasan trek ataupun kawasan ekonomi khusus. Pemirsa, setelah Bang Kumis melewati satu perjalanan yang memang cukup melelahkan karena memang jalan menuju Kecamatan Sukaresmi, Desa Sukaresmi itu masih agak ada beberapa jalan yang belum maksimal. Dan Bang Kumis siang ini sudah nyampe di salah satu proyek pengeboran sampel tanah yang dikerjakan pada hari guna pendukung jalan layang tol Serang Pandeglang, dan inilah Bang Kumis ada di lokasi pengeboran dari Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Nah pemirsa, setelah perjalanan jauh menempuh jarak berapa kilo dari kantor redaksi, sudah nyampe di salah satu lokasi proyek pengeboran nih, dan di sana Bung Kasman sendiri sudah bersama konsultan. Selamat siang bapak-bapak. Oh iya, siang menjelang sore Bang Kumis. Perkenalkan dulu Bang. Terima kasih, perkenalkan saya dari pimpinan redaksi Kompas Banten. Dalam hal ini agenda kami adalah melakukan satu pantauan di mana di Kampung Bakung, Desa Sukaresmi ini sedang dilaksanakan pekerjaan segmen 2 ya dari pelaksana kegiatan PT Adikarya, pekerjaan soil investigasi pengeboran Perpes Pasir Kadu 3. Nah, ke Bapak yang sebelah nih Pak, perkenalkan Pak, Bapak siapa Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Bambang Priartono. Di sini saya selaku konsultan untuk pekerjaan proyek Serpan Seksi 3. Nah, Dan sekarang saya berdiri di segmen 2 Adikarya, PT Adikarya. nah silakan Bung Kasman, karena publik tuh pengen tahu biar nggak simpang siur nih publik Bang ya. Ada yang informasi ini, nah mungkin Bang Kasman lebih banyak tanya mungkin biar publik juga tahu ya. Silakan Bung Kasman, Ya, tanya-tanya siap. Bung. Kebetulan Bang Kumis, kami bersama konsultan kegiatan Bapak Bambang dari PT Adikarya ya Pak ya. Ya. Pak, kalau boleh tahu dari hari apa sih Pak pelaksanaan ini dimulai Pak? Kalau pelaksanaan ini kemungkinan dari tanggal 28, Tanggal 28 bulan mulai ngebur bulan Mei. Berarti tanggal 28 bulan Mei ya, itu awal pelaksanaan ya Pak ya. Nah, untuk saat ini berarti sudah beberapa minggu ya Pak. Iya. Nah, beberapa minggu ini untuk maksimal dari pengeboran ini sendiri sudah mencapai berapa dan apakah ada kendala Pak dalam pelaksanaan pengeboran ini Pak? Kalau untuk saat ini untuk pengeboran yang titik BH24 ini kita udah mencapai 36 meter. Untuk kendalanya sampai saat ini tidak ada kendala kecuali cuaca yang ya? udah berapa hari ini siang hujan terus. Hujan terus ya Pak ya. Nah, kaitan dengan untuk akses ini kan belum terlihat material ataupun yang lain ya Pak ya. Nah, apakah beberapa hari ke depan setelah pelaksanaan pengeboran ini
ada pembangunan apa apa hanya pengeboran saja Pak? Apa bagaimana sih Pak untuk Bistek sendiri? Kalau untuk ini kita masih soal investigasi. Jadi kita cuma menyelesaikan pengeboran dulu, baru sampel yang kita dapat akan kita uji dulu ke lab. Untuk pelaksanaannya mungkin masih perlu waktu lagi dan menunggu hasil pengujian. Nah, ini sampel yang keberapa Pak? Sampel yang keberapa ini? Kalau untuk Adikaya sendiri ini sudah titik keempat. Titik keempat ya Pak ya? Titik keempat dari sampel yang memang sekarang dilaksanakan. Nah, Ya. untuk pekerja sendiri nih, apakah memang ada dari warga sekitar yang memang ikut, apa dari luar Pak? Kalau ini dari luar, Mas. Dari luar ya, Iya. karena mungkin membutuhkan tenaga ahli. Kalau tenaga-tenaga ringan yang memang sekiranya warga sekitar bisa bekerja, ada tidak sih Pak untuk saat ini Pak, bagian pengeboran Pak? Kalau untuk yang titik ini tidak ada, Mas. Tidak ada ya. Ya, berarti artinya ini hanya tenaga ahli yang mana memang untuk pengeboran ini masih sampel ya, gitu. Untuk rencana ada berapa sampel Pak sekiranya yang perlu diuji untuk pengeboran ini? Kalau yang ini yang kita kerjakan saat ini untuk Adikarya baru 8 sampel. 8 sampel. Rencana setelah 8, 9, 10, 11 misalkan ada berapa sampel yang sekiranya ini apa nanti sampai ini Pak? Kalau ini kemungkinan 8 sampel dulu, baru kita mau uji dulu masuk ke lab. Masuk ke lab ya Pak ya. Nah oke. Pak Bambang ya, kalau untuk pelaksana sendiri siapa sih Pak pelaksananya? Pelaksana dari kegiatan ini Pak? Pelaksana kegiatan ini kan yang dari PT Adikarya. Yang dari PT segmen yang ini. untuk segmen ini ya. Kalau untuk pelaksana lapangannya Pak? Pelaksana lapangan untuk yang tim boring ini koordinatornya Pak Arifin. Koordinatornya Pak Arifin ya, Pak Arifin ya Pak ya. Nah, untuk pemerintah desa saat ini apakah dengan adanya kegiatan ini mengetahui apakah memang dari pihak perusahaan juga sudah berkoordinasi apa seperti apa Pak? Nah, kemungkinan udah koordinasi Pak, karena lahan yang kita isi sekarang kan sudah bagian sudah bebas ya Pak. Sudah bebas ya. Tapi sering mantau apa monitoring di sini gitu selama kegiatan ini berlangsung ya. Karena kita juga dari sini sudah ke sebelah lagi. Ya. Juga yang di jembatan Kiriman juga ada. Nah, oke. Kalau dari direktur pelaksana sendiri dari PT Adikarya, apakah sampai saat ini pernah turun Pak memantau langsung apa? Pernah nggak Pak? Biasa sih untuk koordinatornya ya. Kalau untuk direktur, Tapi di saat ini kan karena tanggal merah, mungkin nggak datang. ya. Oke Bang Kumis, terima kasih Pak Bambang. Ya mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan saja pekerjaan yang ada di Desa Sukaresmi ini khususnya pengeboran permen ke berapa tadi Pak? Keempat. Permen keempat bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, Pak Lurah, bicara pembangunan pasti membutuhkan satu lahan. Nah, untuk lahan di Desa Sukaresmi sendiri kan kena jalan tol. Untuk masalah pembebasannya udah beres belum, Pak Lurah? Nah, kalau untuk pembebasan dari tahap awal 2018 sampai 2022 sampai sekarang, alhamdulillah di tahap 1 di bidang 1 itu tinggal sisa 5 bidang yang belum diugakan, tapi insya Allah besok tanggal 2 hari Kamis kami sudah mendapatkan undangan dari PUPR ataupun dari PPN itu untuk menyelesaikan di tahap 1 yang kena plot dari Sukaresmi itu udah bebas semua, udah diugakan. Adapun tambahan yang buat flyover untuk penambahannya itu belum, baru pemberkasan. Di Desa Sukaresmi untuk tahap 2 dan tahap 3, di tahap 2-nya ada 32 bidang baru beres pemberkasan. Di tahap 3-nya buat
penyimpanan alat berat di pinggir di bibir Ciliman itu ada 3 bidang. Itu semuanya udah beres pemberkasan. Mudah-mudahan tidak lama itu cepat diungkapkan. Nah, Pak Lurah, mudah-mudahan tidak ada kendala nih, karena di daerah-daerah lain kan kadang-kadang ada tuh warga mah kadang-kadang nggak tahu harganya berapa, akhirnya ada calo. Untuk di wilayah Bapak sendiri ada nggak Pak hal-hal seperti itu terjadi barangkali? Kalau di Desa Sukaresmi alhamdulillah nggak ada calo. Semuanya transparan dari pihak BPN ataupun PUPR langsung mengundang ke warga untuk menandatangani harga tanah di bagian Desa Sukaresmi. Kalau untuk calo kayaknya nggak ada. Nah Pak Lurah, ini boleh tahu ya, mungkin Pak Lurah kan tahu. Ini karena menurut konon, wih beruntung banget tuh orang yang tanahnya kena jalan tol harganya mahal. Itu Pak Lurah, untuk kawasan Bapak rata-rata berapa per meter Pak yang bisa digantikan oleh pihak jalan tol sendiri? Kalau di Desa Sukaresmi itu variasi harganya. Ada yang 73 kalau di tengah, ada di pinggir jalan 90 Per meter tuh Pak ya? per meter, ada yang di pinggir jalan ada bangunannya itu 110 per meternya. 110.000 gitu. Itu variasi. Dan untuk bangunan hitung ubikasi. Tergantung luas bangunan dan tinggi bangunan dan permanen ataupun semi permanen. Itu seperti itu. Tapi tidak ada masalah, semua warga menerima Pak Lurah ya? Alhamdulillah tidak ada masalah. Semua warga masyarakat Desa Sukaresmi yang menerima. Oke, terima kasih Pak Lurah. Sukses buat warga Sukaresmi. Sukses doa. Bahagia Bang Kumis Bang berbagi, Kumis. Bang Kumis Ngeplok dulu. berbagi hari ini kepala desa sebagai refleksi ya, sebagai representasi untuk bisa mewujudkan cita-cita masyarakat, harapannya maju desanya, sejahtera warganya. Bang Kumis berbagi luar biasa. Terima kasih atas dukungannya.